welcome back to Fire Vlog. Let's light the fire. Tiba-tiba dia manggil salah satu di antara kita. Terus kata dia, saya kayaknya terkena COVID-19 deh. Sumpah. Gimana dia? Tapi dia ngomong in English ya. Karena dia perempuan agak-agak nggak terlalu tua sih ya, setengah baya gitu loh. Orang mana bro? Karena memang kita Orang Indonesia? Orang Indonesia? Enggak orang bule. Orang bule, oke. Foreign. Ya, foreign people. Nah, kita kan dibekali beberapa ilmu. Kayak misalkan, kalau misalkan kita menemukan orang yang kayak batuk, atau mungkin punya kayak gejala-gejala yang sesuai dengan apa yang sudah di-sharing itulah di sosial media dan di-sharing sama pemerintah-pemerintah, kita harus lebih ekstra, intens lah ya. Kalau mereka nggak pakai masker, at least harus pakai masker itu segera sekarang juga karena akan membahayakan penumpang lainnya. Nah, si perempuan ini juga kita lakukan seperti itu, tapi kita pantau terus dan sejauh pemantauan kita dia tidak ada indikasi apapun. Berarti seakan-akan tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Baik-baik aja, ya. Dan ternyata sampai mendarat pun dia fine gitu. Nah, mungkin dia cuman kayak mau bikin heboh satu pesawat atau gimana ya, gue juga nggak paham deh. Karena biasanya sih penumpang-penumpang yang di sebelahnya lumayan cukup resah kan kalau dia ngomong kayak gitu kan. Oh jelas, gile. Dia sebelahnya ada tempat duduk tuh, ada orang di samping dia? Sebelahnya ada penumpang. Oh jadi dia sih, saya mau pindah mas, saya mau pindah. Iya pasti kan gitu kan. Nah ini nggak tahu ujung-ujungnya tapi dia kayak cuma meminta obat gitu. Jadi ya kita kasih obat yang diinginkan atau enggak gitu, gue lupa ya pada saat itu. Tapi pokoknya sampai dia mendarat, dia tidak menunjukkan gejala-gejala apapun yang berhubungan sama COVID-19. Karena kalaupun kita tiba di negara di Australia ini, terus kita ngelapor ada orang yang terkena COVID-19, pasti kan kita semua set krunya nggak boleh turun. Harus di karantin juga, dijaga juga. Iya, satu set kru dan seluruh penumpang itu kita kan nggak boleh turun. Kalaupun boleh turun, kita kan dikarantina bersama sampai ada bukti otentik kalau kita semuanya itu negatif dari corona. Kayak gitu. Jadi tuh orang udah ngomong selesai. tuh, saya kayaknya kena corona, COVID-19, dia bilang kayak gitu. Iya, karena dia tiba-tiba ngomong gitu, karena kan kita sebelum mau mendarat, kita announcement kan. Jadi bagi para penumpang yang bepergian dalam jangka 14 hari terakhir dan memiliki gejala-gejala seperti batuk, sesak nafas, dan seterusnya, harap segera melapor ke awak kabin. Nah dia melapor tuh tiba-tiba, padahal dia nggak ada gejala-gejala itu. Tuh ibu kayaknya dia pikir COVID-19 lucu kali ya. Tapi kalau dia ngomongnya kayak bercanda gitu atau emang dia ngomong kayak punya kekhawatiran dalam hati dia kalau dia emang kena gitu loh, cuma dia nggak tahu. Enggak, kayak dia kayak ngomong dalam bahasa Inggris kayak saya ini deh sakit corona deh, kata dia kayak gitu. Saya perlu obat deh. Kayaknya dia penumpang memang kayak nggak tahu ya. Mungkin dia cari perhatian atau dia cuma minta ujung-ujungnya mau nanya obat ini ada atau nggak di pesawat. Karena sampai mendarat pun dia fine aja. Gitu. Dan terus kita tawarin obat apapun ya. Maksudnya gini, misalkan dia bilang kalau dia tuh sakit gitu, pasti kan kita nanya dulu, ibu ada obat pribadi nggak? Karena kan kita juga nggak punya wewenang untuk ngasih sembarangan obat kan. Takutnya makin panjang kan sakitnya, malah lebih apalah gitu. Akhirnya pas kayak gitu, akhirnya gue nginep lah di negara tersebut. Nginep di negara tersebut dan gue pulang lagi dong. Kayak ketiga harinya gue pulang. Nah di negara tersebut aja tuh sebenarnya menurut gue salah satu negara di Australia yang santai banget sama COVID-19. Jadi tuh gue jalan sepanjang jalan tuh kalau gue cari makan gak ada satupun, ya bukan gak ada satupun sih, mungkin 1 banding 50 orang yang pakai masker. Masih santuy aja ya, santuy. Di zamannya itu, di bulannya itu udah ini banget, udah marak banget si COVID-19 ini. Udah gitu, udah ya. Singkat cerita gue balik lah nih ke Jakarta. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba ada berita. Gue di sharing waktu dari Line atau dari Detik gitu.
ternyata di dalam penerbangan gue tersebut, nah ini udah pernah gue share di Instagram gue, di dalam penerbangan gue tersebut ada satu orang yang positif corona. Nah gue berpikir dong, jangan-jangan nih ibu-ibu yang kemarin drama itu, ya kan, yang entah dia sakit beneran atau dia pura-pura sakit, tapi sepemantauan kita she's fine. Nah ternyata pas ditelusuri dan di berita itu juga di state gitu, kalau si penumpang ini duduknya di paling belakang di pesawat tersebut. Iya, dekat lu dong. Bukan ibu-ibu itu. Tapi dekat lu dong berarti? Enggak, kebetulan waktu itu gue lagi kerjanya di depan, di business class. Iya, business class. Nah penumpang ini di economy class, tapi bukan di tempat yang ibu yang ngelapor sakit ini. Oke. Ya, gitu, bahkan duduknya jauh banget. Iya. Dan yang sakit ini udah tua banget. Iya. Jadi orang lain yang ternyata kena gitu ya. Tapi exactly itu di pesawat lu kira bener yang ya? positif tuh yang orang lain. Di pesawat lu itu bener berarti ya? Bener, di dalam satu penerbangan gue itu. Oke. Terus? Ternyata yang melapor itu malah baik-baik saja. Dan ternyata setelah dites yang diem-diem aja itu malah yang positif. Oke. Aduh. Kayak gitu. Nah, setelah itu akan makin panjang pasti ya. Jadi setelah ada satu orang yang sudah positif itu, dan beritanya udah nyebar kemana-mana, rekan-rekan kerja juga udah banyak yang tahu, dan nama-nama yang penerbangan tersebut, maksudnya nama-nama krunya, juga udah kesebar semua dong. Iya. Nama lu ada dong di situ dong ya? Udahlah. Kenapa? Nama lu juga ada dong tertulis di situ bro, sebagai kru? Iya, of course. Nama gue ada di situ, even gue nggak handle penumpang itu. Iya. Karena gue bilang kan dia di belakang dan kebetulan waktu itu gue kerjain di depan. Tapi ya kayak kita tahu kan namanya dalam satu pesawat, udaranya, sirkulasi oksigennya kan nggak terlalu banyak ya, maksudnya nggak terlalu luas gitu. Pasti akan di area situ aja. Exactly. Jadi betul, mungkin ada ada peluang untuk gue bisa kena juga gitu, terinfluence juga. Yeah. Nah, terus waktu itu tuh habis ada berita itu, kita semua tuh masih pada terbang normal. Nah, setelah berita itu beredar, namanya juga beredar, akhirnya kita kayak resah sendiri gitu kan. Iya pastilah. Gue kan kayak takutnya gue baik-baik aja, tapi gue jadi carrier. Bener. Iya. Ya kan, gue takutnya ada nyokap lah, ada kakak gue yang tinggal bareng, maksudnya malah gue nggak bawa virusnya gitu. Iya. Bener sih, jadi akhirnya walaupun gue terbang, gue memang jaga jarak banget. Jadi gue kayak, itulah mengikuti himbauan pemerintah lah, gue tetap jaga jarak lah sama rekan kerja gue, apalagi sama penumpang dan lain-lainnya. Tapi lucunya, banyak banget teman-teman gue di dalam satu flight itu yang namanya udah beredar itu ya, dan masih terbang tuh lumayan banyak loh ternyata yang kayak dikucilkan gitu. Oke, ya kan orang jadi dalam merasa satu takut lah gitu ya, seakan-akan ya. Iya. Iya. Kasian sih sebenarnya. Maksudnya kayak maksudnya tanpa dia terjerat virus pun, kita memang udah harus jaga jarak dong. Betul, iya setuju. Betul, iya. Jadi ya kayak gue bilang di story gue gitu, jadi jangan jauhin orangnya, tapi jauhi virusnya. Dan kita nggak tahu virusnya itu ada di orang mana. Exactly. Jadi memang kita harus menjaga jarak dari semua orang. Iya. Makanya sekarang diberlakukan SPBB kan. Iya. Nah, setuju banget sih sama peraturan itu. Yes, berarti kan lu pulang dengan kondisi cukup shock karena berita itu yang menulis nama lu kalau di pesawat itu ada yang positif corona, COVID-19. Dan beritanya tuh nggak pas gue pulang bro. When? Jadi misalkan gue pulang tanggal 10. Iya. Beritanya itu baru ada sekitar tanggal 12. Oh my god, berarti lu sempat berinteraksi dengan keluarga lu selama 2 hari gitu? Banget, sempat berinteraksi sama keluarga, sempat terbang lagi juga. Oke. Iya. Jadi gue udah kebayang tuh siapa aja yang udah gue ajak berinteraksi, dan gue penanggulangannya jadi agak-agak kayak mikir sendiri, mapping sendiri otak gue gitu. Oke, terus apa yang lu lakukan? Setelah apa? Setelah lu tahu, damn, ternyata pesawat gue ada orang positif COVID-19 dan lu udah berinteraksi dan lu pun jadi sedikit nggak yakin dengan diri lu sendiri gitu loh.
Akhirnya apakah? Sebenarnya gue kalau merasakan diri gue sehat gitu. Gue ngerasa gue fine banget. Iya dong, DKI Jakarta 2. Sehat banget gitu. Tapi tetap aja gue ada dibilang kekhawatiran, mungkin sedikit ya. Pastilah ya. Karena kan virus tersebut kan bisa nempel di kita dalam jangka waktu beberapa lama gitu kan. Jadi yang gue lakukan pada saat itu adalah gue benar-benar jaga jarak, even pun sama nyokap gue, sama kakak gue, sama anaknya kakak gue. Sebisa mungkin gue yang kayak ngerem gitu. Jadi gue nggak berinteraksi dulu sama mereka. Sampai gue benar-benar ngerasa kalau gue tuh free, negatif dari virus-virus itu lah pokoknya. Lu apakah ambil sebuah tes untuk nguji itu atau gimana bro? Sebenarnya awalnya gue nungguin si rapid test itu ya, yang dari pemerintah itu ya. Cuman gue juga belum dapet kayak dapet rujukannya lah gitu. Untuk gue bisa mendapatkan si rapid test itu. Jadi ya gue tetap ini aja sih. Yang bisa gue lakukan ya antisipasinya kayak tadi gue bilang. Jadi gue self distancing dari berbagai macam orang-orang, dari lingkungan manapun kayak gitu. Itu dia teman-teman. Dan sampai akhirnya setelah berita itu keluar, thanks God, perusahaan gue tuh, perusahaan di mana gue kerja tuh ada kebijakan kalau kita tuh diliburkan lah gitu. Diliburkan sementara sekitar 14 harian. 2 minggu. Dan sebelum kita terbang lagi, kita diharuskan untuk cek kesehatan. Cek kesehatan tersebut ya mungkin bisa dibilang kayak rapid test ya. Karena gue ronsen paru-paru dan gue tes darah sama tes fisik dan lain-lain. Jadi setelah gue di self karantina itu selama kurun waktu tertentu, akhirnya sebelum gue terbang lagi, gue cek ke rumah sakit yang memang sudah disediakan sama kantor. Dan setelah hasilnya keluar dan hasilnya dinyatakan negatif, baru gue boleh bekerja lagi. Praise God. Dan puji Tuhannya negatif. Puji Tuhannya bro, satu set kru gue itu negatif. Yes. Even pun dia yang kerja di depan, even pun dia kerja di belakang. Good to hear bro. Oke. Iya, makanya gue thanks God banget deh. Jadi padahal kita tuh sampai bikin grup gitu ya. Kita sharing gitu tentang bagaimana perlakuan rekan-rekan kerja gitu, kayak aku nggak mau sekamar sama dia. Kemarin dia habis flight yang ke negara si A itu, aku takutnya gitu. Kayak gitu-gitulah. Ya tapi gue sih sebenarnya oke aja sih. Cuman ya kalau bisa mungkin caranya lebih baik gitu ya. The point is ya sama-sama manusia gitu. Kita nggak akan tahu siapa yang terjangkit COVID-19 karena ternyata orang yang terjangkit pun bisa aja sehat di luar ya bro ya, nggak kelihatan gejala apa-apa gitu loh. Tapi pasti hal yang kita mau pastikan teman-teman, jangan jauhi orangnya, tapi jauhi virusnya. Nah sekarang kalau misalnya kita semua bingung gimana cara jauhi virusnya, ya udah kita ikuti apa instruksi dari pemerintah. Kalau misalnya emang PSBB, pembatasan sosial berskala besar, ya batasi sosial. Kalau emang kita nggak perlu keluar secara urgent ya kita nggak perlu, ya kan? Andai kata kita perlu keluar beli bahan makanan, pakai masker. Even mungkin ke keluarga kita di rumah juga ya, meskipun kita stay at home, work from home, ya untuk antisipasi ya udahlah kita tetap kalau bisa tetap kita batasi dulu bagaimana interaksi sosial kita sama mereka ya untuk keamanan bersama gitu. Tapi karena itu karena membatasi itu sih rasa sayang kita buat mereka ya, bukti kita mengasihi mereka gitu. Takutnya kalaupun memang visi kita yang kuat dan salah satu dari antara mereka yang lemah, pasti kan akan lebih gampang untuk terkena dong. Apalagi kerjaan kayak gue gini bro, maksudnya yang kayak kerja di pesawat, ketemu sama banyak orang yang berbeda, yang kita nggak tahu juga gimana dia sakit apa. Dan lain-lain gitu. Jadi memang harus lebih extra aware. Jadi the good news is pokoknya AIS negatif. Itu yang harus kita syukuri sama-sama. Ya pokoknya kita sama-sama berdoa ya bro ya. Ya Tuhan sertai, pokoknya kita diberi kesehatan, teman-teman semua yang nonton dan semua dikasih kesehatan. Dan pasti kita berdoa juga semoga pandemi ini segera berakhir dari muka bumi. Amin lah. Amin. Arnold ya bro, kerjaan masih lancar bro. Puji Tuhan, ya cuma ada penyesuaian lah tetaplah semuanya.
ada penyesuaian, ya pokoknya Benar. semua berasa dampaknya lah. Tapi ya sekarang gimana aja kita mau ambil sikap dan terus berdoa lah. Daripada kita baca berita makin stres, aku lebih memilih ya udah kita informasi secukupnya, perbanyak doa aja lah, karena itu yang benar, setuju banget. Besar kuasanya justru di saat kita mau berdoa ambil tindakan gitu. Iya. Gitu. Malah kalau lebih banyak waktu di rumah ini, selain perbaikan gizi buat gua, perbaikan pola istirahat, juga ini ya perbaikan hubungan kita sama Tuhan ya guys. Exactly. Itu dia. Aku setuju banget. Jadi kita punya waktu banyak banget, bahkan jauh lebih banyak dari sebelumnya untuk kita lebih banyak berdoa. Yes. Untuk kita lebih baca firman-Nya. Mantap. Anything. Jadi menurut perbaiki hubungan dengan Tuhan, dan untuk Ayes juga kalau misalnya mau memperbaiki hubungan dengan mantannya cinta monyet itu, Mbak CC. Mungkin ini juga kesempatan yang baik, guys. Bro, by the way, lu tau dari mana, bro? Ya, kan lu tahu sekarang gue host gosip, bro. Oh iya, infotainment gue. Host gosip ya, gue lupa. Itu dia. Oke, yes. Thank you for today. Thank you for banyak, today. bro. Thank you for today. Ini rasanya kita bakal bisa bikin jadi 2 sesi sih rasanya, karena ini nggak akan Panjang di-cut. ya? Ini nggak ada yang perlu di-cut kan? Aman ya semua ya? Aman sih so far. Aman ya so far ya. Oke, jadi kita akan jadi 2 ini karena aku percaya ini setiap omongan kita nih punya suatu kisah yang exactly semua akan diterima jadi inspirasi buat orang. Jadi kita akan Amin. Gitu ya. Salam buat keluarga, yes. Thank you so much, bro. Keep inspiring. Sama-sama. Keep blessed, stay healthy lah, bro. Ya. Oh ya, satu lagi. Buat teman-teman yang mau keep in touch sama Ayes bisa langsung follow. Kita akan tulis di bawah juga di description. Instagramnya @ArnoldYesonta dan YouTube-nya apa, bro? YouTube-nya Ayes Vlog. Ayes Vlog. Oke? Ayes Vlog. Tadi aku sempat nge-stalk ada 2, Arnold Yesonta sama Ayes Vlog, berarti yang di subscribe yang Ayes Vlog. Oke, teman-teman. See you on the next fire vlog. Let's light the fire. God bless you. Dadah. God bless.